Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba' dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamliku ya radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kajian kitab Matsnawi karya Maulana Jalaluddin Rumi. Pada saat ini kita akan mengkaji bait yang ke 1983 dan selanjutnya. Jadi sudah hampir 2000 bait puisi kita kaji di sini, dan untuk itu memerlukan waktu sekitar 8 tahun. Jadi kita sekarang melanjutkan kajian tentang perlunya menguasai banyak jalan, terutama jalan kepada Allah Ta'ala yang memastikan kita tidak salah sasaran. Di sini ditamsilkan tentang betapa pentingnya orang menguasai banyak ragam permainan. Jadi ya, kalau permainan itu konotasinya adalah kebahagiaan. Nah, itu berarti bahwa jalan yang banyak yang kita kuasai, yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, itu adalah jalan-jalan menyenangkan. Jadi kita berjalan dari diri kita kepada asal-usul kita, kepada Allah Ta'ala, itu sesungguhnya merupakan tamasya rohani. Karena tamasya, maka pasti menyenangkan. Tamasya rohani. Jadi karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita semakin menguasai banyak jalan. Jangan tertipu oleh adanya kebanggaan dengan hanya menguasai satu jalan. Jangan katakan, hanya jalanku ini, jangan katakan.
ada ribuan wali, ada ribuan sufi, dan jalan mereka masing-masing tidak sama di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama persis. Karena itu, kuasai aneka ragam jalan rohani itu, maka kita akan bisa memilih mana yang lebih akseleratif, yang lebih cepat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuman hanya satu jalan yang dikuasai, sementara jalan itu kemudian ditumbuhi kemarung dan duri-duri, kita akan bingung akan menempuh jalan yang mana. Tapi kalau banyak pilihan jalan yang kita kuasai, di satu jalan kita dihadang oleh kawanan binatang buas, kita tidak risau. Karena kita masih bisa menempuh di jalan yang lain. Kalau satu jalan yang kita kuasai itu misalnya sudah dihadang oleh begal, kita tidak risau. Kalau kita memiliki alternatif berbagai macam jalan yang lain. Nah, di sini yang dijadikan tamsil itu adalah salah satu umatnya Nabi Musa yang bernama Samiri. Oke, kita lanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Matsnawi ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dightarrah, dan sungguh telah tertipu itu alladzi sami'an la'batin wahidatin, ya. Bihadhihi la'bati, dengan adanya permainan ini, al-wahidati yang satu saja, bi'aitsu ibtada, dengan sekiranya menjauh itu orang, anil asatidza, dari berbagai macam guru, kibran, karena sombong, wa ghururan, dan tertipu. Jadi ya, kalau orang hanya berpegang kepada satu model permainan dan tidak menerima model permainan yang lain, maka sesungguhnya orang itu berarti sama saja dengan mempersempit rezekinya sendiri. Mempersempit rezekinya. Padahal semestinya rezeki itu diperluas dengan menciptakan berbagai macam jalan yang dimungkinkan. Jadi kalau orang hanya berpatokan kepada satu jalan, akhirnya orang itu tertipu. Boleh jadi ketertipuannya itu karena sombong. Jadi dengan satu jalan yang dikuasai, maka menolak jalan yang lain. Karena merasa puas dengan satu permainan yang dikuasai, maka menolak adanya permainan yang lain. Gitu ya. Jadi karena itu tugas kita adalah bagaimana kita bisa memiliki berbagai macam ilmu, berbagai macam jalan, berbagai macam permainan bisa kita kuasai. Dengan cara apa? Dengan cara belajar secara langsung maupun tidak kepada orang-orang lain yang lebih menguasai tentang berbagai macam permainan, tentang berbagai macam jalan dibandingkan dengan diri kita. Jadi hidup ini kan terdiri dari aneka ragam pilihan. Jadi karena itu temukan berbagai macam pilihan itu, temukan untuk sampai kepada tujuan. Sebagaimana kita mesti menemukan berbagai macam jalan untuk sampai kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di dalam dunia torekoh itu ya, ada apa yang disebut sebagai torekoh personal. Torekoh personal itu adalah mengikuti jejak-jejak para wali. Jadi misalnya di samping mengikuti Maulana Rumi, mengikuti Al-Halad, mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain semacamnya.
Nah, itu namanya thariqah personal. Thariqah personal. Jadi kalau memiliki berbagai macam thariqah personal ini, yang satu itu sudah terhalang, ya, maka kita bisa menempuh jalan yang lain, thariqah personal yang lain. Jadi dengan demikian kita tidak risau dengan terhalanginya satu jalan, kita tidak risau karena kita memiliki pilihan jalan-jalan yang lain. Ya. Jadi karena itu disebutkan betapa sangat tertipu orang yang hanya berpuas hati dengan satu bentuk permainan. Wa mithlus samiri, dan sebagaimana Samiri, indama ra'a, manakala melihat itu Samiri, fi nafsihi, dalam dirinya Samiri, dzalikal fadlah, terhadap adanya kelebihan tersebut, asyaha, maka memalingkan itu Samiri bil wajhi, dengan wajahnya, kibriyaan, karena merasa sombong, an Musa, terhadap Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika Samiri memiliki satu bentuk kelebihan, yaitu pengetahuan tentang adanya roh, ya, itu sudah merasa bangga. Sudah merasa bangga. Nah, konkretnya kata Ibnu Arabi itu begini, ya. Ketika Nabi Musa itu kedatangan tamu malaikat Jibril, Samiri itu tahu bahwa di tempat di mana malaikat Jibril berada di situ, maka yang ditempati itu, tempat itu bisa menjadi hidup. Contoh misalnya, ya, berada di tanah atau di halaman. Nah, bekas tempatnya malaikat itu bisa menjadi hidup. Itu pengetahuan Samiri, sehingga kemudian dipraktekkan apa? Dipraktekkan tempat itu kemudian dibentuk menjadi anak sapi, dan anak sapi itu kemudian bisa berbunyi. Nah, dia merasa cukup, sehingga seolah-olah merasa tidak membutuhkan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa masih memiliki 100 lebih permainan yang lain. Jadi itu kenapa menolak seperti itu kibria, karena merasa sombong, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Sekali kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah mengalami perkembangan apapun. Jadi merasa puas mematikan kreativitas dalam hal apapun. Sama dengan keberagaman kita. Jangan merasa cukup dengan model penghambaan yang kita tekuni selama ini. Jangan merasa cukup. Di atas kualitas penghambaan kita masih banyak kualitas yang lain. Karena itu pelajari kepada ahlinya. Pelajari jalan-jalan keilahian itu yang membuat diri kita menjadi semakin akseleratif, semakin cepat menempuh lorong rohani untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kepada Allah itu beraneka ragam. Jangan puas hanya dengan satu jalan. Kalau puas dengan satu jalan, apalagi menampik jalan yang lain, itu perumpamannya sebagaimana Samiri. Sebagaimana Samiri. Padahal Nabi Musa itu lautan ilmu Allah Ta'ala. Kenapa kok tidak dibuka saja batinnya Samiri itu? Sehingga ketika misalnya dibuka, dia selamat dari adanya kacongkakan, selamat juga selamat dari adanya ketertipuan oleh nafsunya sendiri. Jadi karena itu, ya, jangan katakan tidak ada jalan. Kalau orang mengatakan tidak ada jalan kepada Allah Ta'ala, orang itu karena menutup penglihatan batinnya sendiri.